Inilah Abdurrahman ad-Dakhil, yang mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia, julukannya Raja Wali dari Quraisy. Kisah perjuangan Abdurrahman mendirikan dinasti ini terbilang luar biasa. Abdurrahman yang saat itu berusia 19 tahun harus kabur dari istana saat keluarganya dari dinasti Umayyah dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah. Pemuda yang mempunyai nama lengkap Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik sempat lari dari Irak, mengarungi gurun Syria menuju Palestina. Kemudian menyeberangi gurun Sinai ke Mesir, lalu melewati beberapa wilayah Afrika menuju Andalusia, Spanyol, yang telah ditaklukkan oleh nenek moyangnya dari dinasti Umayyah. Saat di perjalanan, Abdurrahman diikuti oleh 400 budak yang setia pada Bani Umayyah. Ada yang mengatakan, ketika dia mendarat pada 755 m, pasukan tentara Syam menghadiahkan seorang budak perempuan yang sangat cantik. Namun, Abdurrahman mengembalikan perempuan itu kepada mereka. Abdurrahman dikenal sebagai orang yang cerdas dan berani. Ia memilih menaklukkan Spanyol daripada harus merebut kembali kekuasaan khalifah dari tangan Abbasiyah. Dengan pasukan yang dihimpunnya selama perjalanan, ia kemudian memilih menyerang Cordoba. Dia berhasil menaklukkan kota itu dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Sayangnya, sejumlah orang dari bangsa Yamaniyun Arab Selatan tidak menghendaki Abdurrahman menjadi pimpinan mereka. Bersama sejumlah orang barbar, mereka pun melakukan pemberontakan. Ancaman terhadap Abdurrahman pun tidak hanya dari kalangan sendiri, Khalifah Al-Mansur yang mendirikan dinasti Abbasiyah pun tak luput mengancam Abdurrahman. Beberapa kali Khalifah Al-Mansur mengirimkan bala tentaranya yang terdiri dari para budak belian yang setia kepada Daulah Abbasiyah untuk mengembalikan Andalusia ke tangan mereka. Lagi-lagi, Abdurrahman mampu memadamkan berbagai pergolakan tersebut, serta memukul mundur tentara Al-Mansur. Ancaman terhadap Abdurrahman tidak hanya dari dinasti Abbasiyah. Kaisar Romawi yang bertahta di Prancis, Charlemagne juga beberapa kali menyerang Cordoba. Namun berkat kesigapan dan keterampilan Abdurrahman dalam memimpin, pasukan Romawi bisa dipukul balik. Abdurrahman pun kemudian membangun angkatan bersenjata yang teratur yang jumlahnya tidak kurang dari 40.000 personel. Dia sadar bahwa Andalusia sangat mungkin diserang dari 3 arah di lautan. Oleh sebab itu, dia kemudian membangun armada perang laut yang tergolong sebagai armada yang pertama kali di Andalusia. Armada ini menjadi armada perang laut terkuat di Barat dan Laut Tengah. Abdurrahman pun tak hanya cakap dalam memimpin pasukannya. Di bawah kekuasaannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, dan perkembangan peradaban yang sangat pesat. Suatu kemajuan yang belum pernah dicapai oleh Andalusia hingga saat ini. Cordoba bersaing dengan Konstantinopel dan Baghdad dari segi kemegahan, kemewahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Cordoba kemudian dikenal di Barat sebagai permata dunia. 3 tahun sebelum meninggal dunia, Abdurrahman merenovasi dan memperluas bangunan Masjid Cordoba. Atapnya disanggah oleh tiang-tiang besar yang berjumlah 1.293 tiang. Bangunan ini laksana Ka'bah kaum muslimin di dunia Islam bagian Barat. Hingga kini masjid itu masih berdiri megah. Ia termasuk tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan setelah Istana Al-Hamra, sebagai peninggalan sejarah yang menarik. Selain itu, Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang penyair dan orator ulung. Meskipun sejarah menyebutkan bahwa dia adalah pemuda terusir, namun dengan ketegaran dan kemauan kerasnya ia berhasil mendirikan Daulah Umayyah II yang mampu bertahan hingga 1031 m. Setelah memerintah selama 32 tahun, Abdurrahman ad-Dakhil meninggal pada 172 dalam usia 61 tahun. Abdurrahman layak disebut Raja Wali Quraisy, dari seorang pelarian politik menjadi penguasa Andalusia.